Hai, hari ini kita akan belajar mengenai Scratch. Nah, Scratch ini merupakan suatu website atau program untuk mengajari pemrograman dasar atau coding ke anak-anak. Nah, kita akan terlebih dahulu melihat penjelasan mengenai Scratch. Scratch ini dikembangkan oleh Scratch Foundation dan dia telah dikembangkan untuk banyak bahasa dan lebih didesain untuk menjangkau pemakai anak-anak terutama di umur 8 sampai 16 tahun. Nah, sekarang kita akan kembali ke halaman website utamanya. Di halaman website utama ini kita bisa melihat beberapa proyek yang telah dibuat oleh anak-anak yang dapat Anda manfaatkan juga atau Anda kembangkan lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat juga website lain punya Scratch juga, yaitu labscratchmit.edu. Nah, di sini ada beberapa tambahan atau beberapa hal baru yang akan ditambahkan pada Scratch untuk masa depannya, tapi untuk kali ini bisa dicoba dulu di sini dan dia masih di tahap penelitian. Kita akan kembali ke website utamanya. Nah, kita akan mulai membuat suatu pemrograman dasar, bisa diklik di sini lambang create atau bisa juga klik start creating di sini. Nah, seperti Anda lihat di sini, terdapat banyak tutorial yang disediakan. Anda bisa memainkan videonya di sini dan belajar langkah per langkah cara membuat suatu pemrograman dasar. Untuk kali ini saya tutup. Nah, untuk banyak tutorial yang lain, Anda bisa klik di sini, tutorials. Nah, ada banyak penjelasan video yang dapat dimanfaatkan untuk mencari ide maupun untuk mencari bagaimana cara membuat sesuatu. Saya kembali ke halaman sebelumnya. Nah, pada Scratch ini kita punya suatu objek yang namanya sprite di sini. Nah, di sini kita punya objek yang berbentuk seperti kucing. Ini bisa saya kasih nama yang baru, misalnya kucing. Nah, jika dilihat di sini, maka kita punya satu objek yang kita beri nama kucing. Nah, objek ini bisa kita sesuaikan misalnya letaknya dengan mendrag seperti ini, atau mengganti angka di X dan Y di sini. Ukuran juga bisa disesuaikan, juga apabila kita ingin menampilkannya pada awal, atau tidak bisa disesuaikan dengan kedua tombol ini. Nah, untuk memilih sprite ini, kita bisa klik lambang di sini. Jadi kita bisa mengupload sprite sendiri. Kita bisa mengizinkan program untuk memilihkan untuk kita. Kita bisa menggambar sprite itunya sendiri sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Atau kita bisa memilih dari pilihan yang sudah ada. Nah, untuk kali ini saya pilih saja dari yang sudah ada. Di sini kita mempunyai banyak pilihan yang juga dikategorikan dengan jenisnya, misalnya hewan, orang, makhluk-makhluk lainnya, atau ya orang untuk kebutuhan menari, alat musik, olahraga, makanan, pakaian, dan huruf, dan tentu saja ya biasanya ada angka juga, tapi tidak di letter sini, mungkin di all bisa dicari, Anda juga bisa cari di sini misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Untuk kali ini saya akan pilih anak ayam di sini. Nah, sekarang kita mempunyai dua buah sprite, satunya kucing, dan yang lainnya anak ayam. Saya beri nama baru saja ayam.
Saya letakkan di sini. Nah, masing-masing sprite ini dia mempunyai beberapa bentuk, ya, yang diberi nama kostum di sini. Ya, kadang-kadang memang ada yang hanya mempunyai satu bentuk saja, tapi misalnya untuk ini, yang kucing dia punya dua bentuk, dan tentu saja bisa kamu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, misalnya warnanya, atau ada tulisan atau bentuk-bentuk tertentu bisa digambar di sini, atau juga bisa Anda ya tambah di sini. Ya. Ya di sini. Anda bisa menduplikat misalnya ini kostumnya, kemudian diubah-ubah sedikit juga bisa, sehingga Anda bisa menambahkan jenis kostum yang diinginkan, atau tentu saja bisa membuat yang baru apabila diinginkan di sini. Nah, masing-masing sprite ini juga memiliki suara yang dihubungkan dengan ya masing-masing sprite-nya. Misalnya di sini ada sound, dan di sini ada suara kucing. Kita mainkan. Nah, ini adalah suara yang terhubung dengan kucing itu. Nah, bisa juga Anda tambahkan, bisa dengan merekam sendiri. Maaf, saya tunjukkan dulu. Bisa dengan merekam sendiri, bisa dengan ya menyilahkan programnya memilih, atau bisa juga dengan memilih dari yang ada. Di sini misalnya terdapat 2 buah meow. Kita bisa misalnya ditambahkan di sini yang meow kedua. Dan tentu saja bisa disesuaikan sedikit misalnya kecepatannya, kekuatannya, atau apapun yang bisa diubah di sini. Nah, sekarang kita lihat yang untuk ayam. Untuk ayam, dia mempunyai suara seperti ini. Dan dia punya 3 buah kostum, atau 3 buah ya variasi dari posisi tubuhnya. Sekarang kita akan belajar mengenai background. Saya akan kembali ke kode di sini, kemudian kita klik background. Background juga sama, bisa di-upload, bisa menyilahkan programnya memilih sendiri, bisa juga Anda gambar secara manual. Sekarang saya pilih saja dari contoh-contoh yang sudah ada, dan saya ingin memilih gambar ini aja. Ya, jadi saya punya kucing mungkin di sini dan ayam. Ya, seperti ini. Nah, background-nya bisa juga Anda mempunyai beberapa background, kemudian nanti Anda ganti-ganti di tengah juga bisa, tapi untuk kali ini kita stick ke satu buah background saja. Nah, setelah background dan sprite-nya, ya objeknya, kita sekarang belajar basic pemrograman, yaitu di kode di sini. Ini ada banyak perintah yang bisa dipilih. Dan untuk perintah-perintah lain yang khusus, misalnya, bisa juga ditambahkan dengan mengklik ini. Ya, misalnya Anda ingin ya text to speech, misalnya dengan Anda mengetik sesuatu, kemudian keluar suara persis dengan teksnya. Namun harus hati-hati, ada beberapa yang membutuhkan koneksi internet untuk dapat berjalan dengan baik. Jadi harap teliti dalam penggunaan ya apa yang Anda inginkan. Saya akan kembali di sini, kemudian saya akan buat suatu program simple, misalnya event, ya apabila objeknya diklik, misalnya
Apabila nanti kita mengklik anak ayamnya, maka misalnya, oke, anak ayamnya akan bersuara. Ya, ini tentu saja bisa juga direkod dari sini apabila Anda ingin misalnya anak ayamnya ya mempunyai suara yang lain. Nah, apabila kita ingin jalankan programnya, Anda bisa klik di sini. Nah, seperti yang terlihat, dia di sini menjadi kuning apabila dia sedang running, dan dia akan menjalankan apabila diklik, maka akan terdengar suara ayam. Nah, ini di program, ini sebenarnya yang terjadi apabila kita mengklik anak ayamnya di sini, maka dia akan mengeluarkan suara. Apabila kita mengklik yang lain, tidak ada reaksi apa-apa, tapi apabila anak ayamnya diklik, maka dia mengeluarkan suara. Nah, sekarang kita juga ingin membuat program untuk kucingnya. Jadi kita klik kucing di sini, kemudian kita buat yang sama saja apabila kucingnya diklik, maka dia akan mengeluarkan suara. Nah, kita bisa pilih suara yang mana, meow 1 atau meow 2. Kita coba. Ya, seperti ini, dan kita tetap bisa lihat kalau yang diklik ayam, dia akan suaranya ayam, dan apabila yang diklik kucing, dia akan keluar suara kucing. Nah, selain suara, ada banyak yang bisa Anda kontrol. Misalnya di sini ayam, saya ingin tiap kali diklik dia posisinya atau gambarnya berubah ya. Gambarnya berubah karena tadi kita punya beberapa kostum, bisa dipilih, tiap kali diklik kostumnya berubah yang berikutnya. Ini saya klik. Nah, dia akan berubah sesuai dengan urutan kostumnya. Hal yang sama misalnya kita ingin supaya kucing ini berubah bentuk. Maka ya seperti ini. Atau Anda juga bisa misalnya apabila itu diklik, maka kucing akan maju. Kita coba. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi, apabila Anda klik bagian-bagian lainnya di program, maka dia tidak akan mempengaruhi karena memang tidak ada program yang berkenaan dengan background-nya. Nah, sekian penjelasan dasar saya mengenai Scratch. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Bye.